Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna lis-siyam wal qiyam wa qiraatil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali menjadi hamba-hamba Allah taala yang ditempatkan di tempat mulia, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah, ngaji nyari ilmunya Allah, menuruti apa yang diperintahkan oleh guru-guru mulia kita, Buya Yahya serta Umi Fairuz. Semoga apa yang kita usahakan ini menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba yang semakin pantas dan semakin pantas untuk diakui sebagai seorang murid, untuk diakui sebagai seseorang yang ingin berjalan di belakang mereka, untuk diakui sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang bisa dan pantas untuk dikumpulkan bersama hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya penuh dengan rahmat dan ridhonya Allah. Semoga semuanya selalu mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, tapi juga anak cucu kita, keluarga kita, orang tua kita, semua orang-orang yang kita sayangi. Semoga selalu mendapatkan tempat-tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, baik itu di dunia sampai di akhirat nanti. Dan kita sudah masuk ke dalam salah satu bulan yang paling mulia, yaitu bulan Rajab. Kalau para ulama kita menggambarkan Rajab ini adalah Rajab al-Asam, bulan Rajab yang tidak lagi terdengar denting-denting peperangan di dalamnya, karena memang di bulan-bulan haram ini menurut aturan dari mulai zamannya Nabi Adam dulu, bulan-bulan 4 yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum atau bulan haram ini memang memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang sendirian. Yang berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah serta Muharram, dan yang sendirian adalah bulan Rajab. Dan Rajab ini juga dinamakan dengan bulannya istighfar. Bulannya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak merenungi tentang dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan kita, agar nanti agar istilahnya gini, Rajab ini kita persiapan untuk bersih-bersih. Sedangkan nanti bulan Sya'ban kita bersih-bersih. Ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, kita sudah menjadi hamba Allah yang bersih. Itu yang jadi istilahnya Rajab ini gerbangnya Ramadan, Bu. Rajab ini adalah gerbangnya Ramadan. Kalau orang-orang di Hadramut dulu, kalau sudah masuk bulan Rajab, satu sama lain itu saling menyapa dengan kata-kata mabruk alaikumus syahr, mabruk alaikumus syahr. Semoga bulan ini menjadi bulan yang penuh berkah bagi saya dan juga kamu. Semoga bulan ini kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lebih baik dan semakin baik. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika masuk bulan Ramadan, kita bisa mengambil keindahannya Ramadan secara maksimal. Kita bisa ngambil ilmunya Ramadan dengan maksimal. Kita bisa mengumpulkan pahalanya Ramadan secara maksimal. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi mereka-mereka yang mengusahakannya mulai dari bulan Rajab. Kalau kata-kata gampangnya para ulama, Rajab itu waktunya nanem, Sya'ban waktunya nyirami, Ramadan waktunya panen. Nanti ketika lebaran, mereka lebaran dengan membawa panenan yang sangat banyak.
Kira-kira bisa panen apa ndak kalau ndak nanem? Kira-kira bisa menyirami apa ndak kalau ndak ada yang ditanam? Nggih, jenengan di depan rumah siram-siram, ditanya sama anaknya, "Mah, mama ini nyirami apa?" Ndak tahu, Nak. Nggak nanem apa-apa ya Umi, cuman pengen aja benteles terasane misalkan gitu, biar pekarangannya kita basah, cuman gitu aja. Ya kira-kira ada yang tumbuh napa mboten? Mboten. Ucuk-ucuk tukul lombok, napa ucuk-ucuk tukul semongko, apa tahu-tahu keluar buah apel, nggak ada. Kalau kita nggak nanam apel, nggak akan panen apel. Kalau kita ndak nanam lombok, ndak akan panen lombok. Kalau kita ndak nanam tomat juga ndak akan panen tomat. Ya, itu gambarannya. Rejab ini waktunya kita untuk nanam, Bu. Kita punya angan-angan apa ketika Ramadan nanti? Kita pengen ngisi Ramadan kita ini dengan apa? Oh, saya Ramadan nanti pengen jadi orang yang ahli ngaji, ahli Quran. Saya mau hatamkan Al-Quran 30 kali. Berarti bendino khatam, Bu. Nggih. Cita-citanya Ramadan hatam 30 kali. Atau ada yang cita-citanya kayak Imam Syafi'i. Saya mau hatam kayak Imam Syafi'i, 6 kali di siang hari, 6 kali di malam hari. Tapi Rejab ora tahu buka Quran. Qur'ane panggah ditoto neng lemari bleduk tok. Nggih. Bisa kira-kira jadi ahli Al-Quran? Nggak bisa. Nggak akan kita panen Al-Quran kalau dari bulan Rajab kita ndak nanam Al-Quran. Nggak akan kita jadi ahli tahajud kalau dari Rajab kita ndak nanam tahajud. Nggak akan jadi ahli duha di bulan Ramadan kalau dari bulan Rajab kita ndak nanam duha. Nggih. Jadi jenengan bikin list, nggih, mulai dari sekarang. Ya Allah, saya harus berubah ini. Saya harus nambah ini. Harus ningkat ini. Hubungan saya sama orang-orang soleh harus ningkat. Datangnya saya ke tempat-tempat kajian ilmu harus ningkat. Bakti saya sama suami dan juga orang tua harus ningkat. Omongan saya harus jadi lebih baik. Pikiran saya harus jadi lebih baik. Pikiran saya harus jauh lebih baik. Quran saya harus selalu menjadi teman hidup saya. Nggih, jenengan bikin list-list. Nggih, apa yang ingin kita dapatkan di bulan Ramadan? Kita belajarnya mulai dari bulan Rajab. Nggih, Rajab mulai kita nanam duha, nanam ngaji, nanam silaturahmi, nanam kumpul sama orang-orang soleh, nanam ziarah ke tempatnya orang-orang yang mulia, nanam yang namanya bacaan Al-Quran, nanam yang namanya sholawatan, nanam yang namanya tahlilan, nanam yang namanya hamdalah, nanam yang namanya subhanallah dan lain sebagainya. Kita tuliskan, nggih, saya sholawatannya tak mulai dari 100 kali, nggih, seperti wasiatnya Buya Yahya gitu. Paling enggak sehari itu kita baca sholawat dengan lafaz yang paling simpel sekalipun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dihitungi 100 kali. Saya harus punya wiritan la ilaha illallah 100 kali. Saya harus punya wiritan ini, di list. Biar apa? Biar bisa belajar. Ini kita namanya nanam. Nanam. Sya'ban waktunya apa? Sya'ban waktunya menyirami itu semuanya. Belajarnya mulai dari Rajab. Sya'ban kita belajar istiqomah melakukannya. Ramadan insyaallah jenengan sudah punya porsi dari setiap kebaikan-kebaikan tersebut. Bodoh jenengan panen. Lebaran kita panen. Kira-kira kalau orang nggak nanam ini, lebaran ini yang dipanen apa? Bajunya baru, jilbabnya baru, dalemannya baru, sandale anyar, mobile anyar, omahe resik, semuanya diperbaiki secara dohirnya. Tapi kita tanya, kita kembalikan kepada diri kita, sing jenengan rayakan ini apa? Yang Anda sedang rayakan ini apa? Yang Anda sedang gembira ini atas apa? Atas hubungan yang masih salah sana sini, atas omongan yang masih salah sana sini, yang masih benci-bencian satu sama lain, yang masih iri-irian satu
satu sama lain, yang masih ngomongin di belakang satu sama lain, itu yang kita rayakan. Itu yang kita katakan kita berhari raya. Kita ngerayakan apa? Taraweh yang 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua garek separuh wis 8 rakaat ae, 10 hari yang terakhir wis pindah alam. Sudah pindah alam. Yang pertamanya tarawehnya alamnya di masjid, 10 hari terakhir alamnya di mall, neng pasar, wayahe tuku roti, wayahe tuku gorden, wayahe tuku klambi, pindah alam ini. Itu yang kita rayakan. Itu yang kita katakan itu adalah hari raya. Jadi kita tanam kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin biar apa? Biar kita punya porsi untuk manen kebaikan-kebaikan tersebut, sehingga ketika masuk lebaran, ketika di hari raya ini kita benar-benar jadi orang-orang yang puas. Alhamdulillah sempet aku ngatane Al-Quran, walaupun tidak 30 kali, 3 kali. Walaupun enggak 3 kali, sekali. Berarti apa? Sehari saya sudah ngaji sak juz. Harapannya apa? Harapannya semoga tahun depan porsi Al-Quran saya tambah banyak lagi. Dan semoga nanti ke depannya setelah keluar dari Ramadan ini, saya jadi orang yang istiqomah setiap bulannya khatam Al-Quran walaupun cuman sekali. Seperti itu Bu yang perlu dirayakan. Seperti kata-katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, laisal a'id liman labisal jadid, innamal a'id liman ta'atuhu lillahi yazid. Bukan orang yang berhak untuk berhari raya mereka-mereka yang pakaiannya baru, yang kendaraannya baru, yang sandalnya baru. Bukan itu, bukan mereka yang berhak untuk merayakan hari raya. Tapi mereka yang berhak untuk merayakan hari raya adalah yang ketaatannya kepada Allah Ta'ala semakin bertambah dan semakin bertambah. Zikirannya nambah, semuanya nambah. Sama suaminya lebih santun, sama orang tuanya lebih santun. Orang tua saya sudah tidak ada, Ustazah, sudah di kuburan semuanya. Berarti apa? Kirimannya tambah banter. Kirimannya, yasinnya kita untuk mereka nambah, tahlilnya kita untuk mereka nambah, sedekahnya kita untuk mereka nambah. Bukan berarti kalau orang tua kita sudah tidak ada berarti kita nggak perlu berbakti lagi sama mereka. Perlu dan amat sangat perlu. Bahkan hadiah-hadiah yang kita berikan kepada mereka ini, senangnya orang-orang ahli kubur ketika mendapatkan kiriman dari mereka-mereka yang masih hidup itu berkali-kali lipat ketimbang kalau kita ngasih hadiah kepada orang hidup. Ketika seperti kita jadi misalnya jenengan kalau misalkan ngasih hadiah kepada gurunya jenengan ngasih hadiah sarung sama Buya Yahya misalkan. Buya Yahya mau beli sarung kira-kira bisa napa mboten? Bisa. Toko sarung di mana-mana. Toko sarung di mana-mana, tempat beli sarung di mana-mana. Orang kalau di dunia dikasih hadiah apa, mereka tetap bisa juga beli hadiah yang sama, nyari hadiah yang sama. Tapi kalau orang-orang di kuburan, orang-orang di kuburan jenengan bacakan Yasin kepada mereka, mereka kira-kira bisa beli Yasin apa mboten? Ndak iso. Masih bisa baca Yasin apa ndak? Ndak bisa. Sudah ndak bisa sholat, sudah ndak bisa ngaji, sudah ndak bisa puasa, sudah ndak bisa umrah, sudah ndak bisa melakukan kebaikan-kebaikan lagi. Inqata'a amaluh, amalnya terputus, amalnya selesai. Begitu mereka masuk ke liang lahat, entek wis ndak punya kesempatan lagi. Satu-satunya yang mereka harapkan adalah kiriman-kiriman dari orang-orang tercintanya, dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, dari murid-muridnya, dari sahabat-sahabatnya, dari orang-orang sekitarnya. Itu yang mereka harapkan. Dan mereka tidak bisa beli. Nyelang karo koncone ndak gelem koncone. Tahlilmu kan akeh aku njaluk. Ndak bisa, Bu. Kuburanmu kan padang, aku nimbrung di situ. Nggak bisa. Sendiri-sendiri. Satu-satu.
Sendiri-sendiri satu-satu, tidak ada tempat untuk ngambil itu semuanya ketika mereka sudah masuk ke liang lahat. Maka jadi anak yang berbakti. Harapannya apa? Harapannya ketika kita berbakti kepada orang tua kita, semoga Allah Ta'ala juga menyiapkan orang-orang yang akan senantiasa ngirimi kita. Allah Ta'ala semoga akan menjadikan anak-anak kita juga anak-anak yang berbakti kepada kita, mau membacakan Yasin, mau membacakan tahlil, mau sedekah atas nama kita untuk menjadi bekal kita di alam barzakh, untuk menjadi bekal kita di alam kubur. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kisahnya Bani Israel, masih tentang kisah perjalanan dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan betapa Allah Ta'ala ini sayang kepada mereka dan betapa Allah Ta'ala ini perhatian kepada yang namanya Bani Israel, satu kaum yang menjadi kaum keluarnya para nabi-nabinya Allah Ta'ala, rata-rata semuanya dari Bani Israel. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum id yasumunakum su'al 'adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Allah Ta'ala, kalau kita lihat umat yang paling dimanja sama Allah Ta'ala niku Bani Israel. Nabi-nabinya Allah rata-rata keluar dari sana. Utusan-utusan Allah keluar dari sana. Kitab-kitabnya Allah Ta'ala juga diperuntukkan khusus untuk mereka. Enggak, laisa linnasi kafah, bukan seperti Nabi Muhammad SAW di mana Al-Qur'an ini diberikan atau menjadi petunjuk bagi seluruh umat, boten. Tapi Taurat, Injil, Zabur semuanya adalah kitab-kitab yang khusus dipakai hanya untuk kaum Bani Israel saja. Dan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan, ini kan Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an. Berarti yang diceritani kan Kanjeng Nabi. Berarti yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan berarti apa? Sekarang pembelajaran tentang Bani Israel ini aku ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk bahan renungan bagi seluruh umatmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengangkat satu kaum dengan kebaikan yang ada di dalamnya, dengan keindahan yang ada di dalamnya, dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Kalau anak cucunya ini tidak meneruskan kebaikan orang tuanya, maka hubungan itu juga tidak menjadi berarti apa-apa. Tidak punya arti apapun. Jenengan pamer bapakku kiai, ibuku kiai, kakek salah deh, ibuku bunyai, maksud ibuku kiai. Aku turunannya kiai ini, saya turunannya orang soleh ini, saya anak cucunya wali ini dan ini. Ternyata semua hubungan-hubungan semacam itu ketika kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan, maka juga enggak berarti apa-apa. Enggak akan berarti apapun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti perkataannya Nabi Allah Nuh ketika harus menyaksikan anaknya laki-laki, anaknya laki-laki yang bernama Kan'an mati tenggelam di depan matanya beliau. Beliau mengatakan kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, ya Allah, bukankah anakku, bukankah putraku ini adalah termasuk ahli keluargaku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu saleh. Wahai Nuh, dia bukan anakmu lagi, dia punya amal bukan amalnya orang soleh. Maka kamu dan dia tidak akan punya hubungan apapun lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mau anaknya wali seperti apapun, kalau tidak ngikuti jejak orang tuanya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Walaupun hubungan antara orang tua dengan anak ini tidak terpisahkan, tidak terpisahkan. Seperti di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Id an'amtu 'alaikum, id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum." Wahai Bani Israel, berapa kali Allah Ta'ala itu menyelamatkan kalian, berapa kali Allah Ta'ala itu mengangkat derajatnya kalian, berapa kali Allah Ta'ala mengeluarkan kalian dari permasalahan-permasalahan kalian. Ingat itu, pikirkan tentang hal tersebut. Itu semuanya akan membuat kalian lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalian dulunya berada di bawah naungan seorang raja yang super dolim, yang bunuhin anak-anak laki-laki kalian, serta yang ditinggalkan hidup cuma anak perempuan-perempuan kalian. Diselesaikan masalah itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu wahai Musa beserta rombonganmu dari Bani Israel dikejar-kejar sama pasukannya Fir'aun, min ali Fir'aun, dari pasukannya Fir'aun ini ngejar kalian sampai di perbatasan Laut Merah, di tempat yang kamu mungkin nggak ngerti lagi mau pergi kemana. Ke depan ada lautan, di belakang ada pasukannya Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, lemparkan atau angkat tongkatmu wahai Musa, maka yang terjadi adalah dibelah lautan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibelah, laut dibelah. Bahkan kalau jenengan mau nyari tahu bukti pembelahan laut pada saat itu, masih bisa kita saksikan. Di laut itu ada satu ikan, ada satu ikan yang namanya itu flatfish, ikan datar, ikan yang kebelah jadi dua. Jadi separuhnya ada dagingnya, separuhnya tidak ada dagingnya. Menurut riwayat para ahli tafsir, dikatakan ikan tersebut adalah salah satu ikan yang ketika laut itu dibelah sama Allah Ta'ala, pas nepati tengah-tengahnya si ikan. Tapi qadarullah, atas takdirnya Allah Ta'ala, atas kemahakuasaannya Allah Ta'ala, hidup sampai sekarang. Beranak pinak, berevolusi. Bahkan ada yang flatfish model ini, ada flatfish model ini, ada ikan gepeng itu. Ikan gepeng modelnya macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil dan lain sebagainya. Itu ikan yang kebelah pada saat Nabi Musa membelah lautan. Ada juga yang mengatakan ikan itu ikannya bukan yang kebelah pas Nabi Musa membelah lautan, bukan. Tapi ketika Nabi Musa melakukan perjalanan untuk mencari Nabi Allah Khidir, beliau diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk berbekal ikannya sempat dimakan separuh, ditinggal geletak, ikannya hidup lagi, masuk ke dalam lautan, yang menjadi tempat perbatasan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan Nabi Musa dengan hamba soleh yang bernama Khidir, Nabi Allah Khidir. Jadi itu istilahnya sesuatu yang kamu nggak bisa, kamu mau nyari jalan keluar lewat mana? Di depanmu lautan, di belakangmu ada pasukannya Fir'aun, tapi Allah Ta'ala kalau mau menyelamatkan seorang hamba diselamatkan. Melewati lautan sampai di tepian, sampai di seberang laut. Ingat itu wahai Bani Israel. Kita pun kalau mau menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang lurus, karena semua orang ketika hidup di atas muka bumi ini, tidak ada yang lepas dari masalah, tidak ada yang melepas dari bala, tidak ada yang lepas dari ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada kamu milih lulus atau enggak, kamu sukses atau tidak, kamu mampu atau tidak, di situ pilihannya. Karena semua yang kita miliki ini ujian. Fakir ujiannya nopo? Sembarang barang mau ngapa-ngapain sulit. Ujiannya orang miskin, pengen makan ayam adanya telur, pengen makan telur enaknya sego karo uyah, gitu. Nah ini ujiannya orang miskin. Gimana cara keluar
keluar dari masalah kemiskinan ini? Sabar. Nggih, sabar. Alhamdulillah sik maem. Nggih. Alhamdulillah masih bisa makan. Itu cara kita keluar dari masalah tersebut. Orang kaya juga balak, nggih. Mosok kaya balak, Ustaz? Iya. Kaya itu balak. Kaya itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa jadi sukses ketika kita kaya, kita juga bisa menjadi hamba Allah taala yang dihinakan ketika kita menjadi orang kaya. Pilihannya apa? Pilihannya jadi orang kaya yang bersyukur atau jadi orang kaya yang tidak bersyukur. Jadi makanya seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban min amril muslim, ajaban min amril mukmin. Sungguh kehidupannya orang beriman ini penuh dengan kebaikan. Semuanya baik. Halul muslim, keadaannya muslim ini tidak ada keadaannya mereka yang tidak baik ini, tidak ada. Selalu dalam keadaan yang baik. Kenapa? Karena ketika mereka diuji dengan kebaikan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sebuah kebaikan. Dan ketika mereka diuji sama Allah taala dengan keburukan, mereka bersabar, dan itu juga adalah sebuah kebaikan. Dan itu juga adalah sebuah kebaikan bagi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajarannya. Kita bukan termasuk Bani Israel. Kita bukan termasuk turunannya nabi-nabi, istilahnya Nabi Yusuf atau Nabi Allah Musa ataupun Nabi Allah Yakub ataupun Nabi Allah Ishak. Mungkin nggih keturunannya, tapi tidak terdeteksi. Nggih napa mboten? Karena kalau zaman sekarang ini kayaknya yang terdeteksi cuman keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada lembaganya, dan itu memang adalah istilahnya bukti dari mukjizat perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad mengatakan kullu nasabin wa sababin wa sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa sihri. Katanya Nabi, semua hal yang semua nasab, semua sebab serta semua musaharah niku pernikahan, hubungan karena adanya pernikahan, besanan, istilahnya gampangnya itu besanan. Semua nasab, semua sebab, semua besanan itu nanti akan ada waktunya untuk terputus. Sebelum hari kiamat mesti akan terputus, apalagi di hari kiamat nanti bakalan terputus. Illa nasabi wasababi wasihri, kecuali semua nasab yang bersambung kepadaku. Nabi Muhammad tidak pernah punya angan-angan anak cucunya nanti ada yang bangsanya Al-Haddad, ada yang bangsanya Al-Attas, ada yang bangsanya bin Jindan, ada yang bangsanya bin Syahau Bakar. Tidak diatur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dari dua orang cucunya, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, keluar habaib yang begitu banyak yang tersebar di seluruh penjuru dunia untuk menjadi bukti bahwasanya perkataannya Nabi Muhammad itu selalu benar. Kita masih bisa ketemu sama mereka, kita masih bisa belajar sama mereka, kita masih bisa ngobrol bersama mereka. Mereka adalah bukti dari kebenaran perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nasabi. Setelah itu juga wasababi, ataupun semua sebab yang nyambungnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Sesuatu sebab yang nyambung kepada Nabi ini napa? Salat, salat, puasa, zikiran, haji, umroh, sedekah, ini semuanya adalah sebab-sebab dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya Nabi tidak akan pernah punah sampai kapanpun juga. Jenengan kalau nyari sebab untuk nyambung kepada Nabi yang tidak akan mungkin bisa terputus,
jalannya adalah lewat syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholat biar sebab sholat saya tetap tersambung sama Nabi. Saya bersolawat biar apa? Biar sebab solawat saya menjadi sebab penyambung antara saya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya haji karena Nabi haji. Saya umroh karena Nabi umroh. Saya sedekah karena Nabi sedekah. Saya belajar karena Nabi belajar. Nabi belajar sama siapa? Sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belajar sama malaikat Jibril. Maka kalau Nabi Muhammad saja belajar, saya yang pengen nyari sebab lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan belajar lewat lisan ulama manapun yang nyambungkan lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyari nasab lewat Nabi. Tapi lek nasab tidak iso digoleki ibu. Order jenengan sebelum lahir, saya order mau punya jadi anak cucunya Nabi yang bangsanya asegaf, tidak bisa. Bapakku iki yo iki, ibuku iki ya ini, nggak bisa. Kalau nasab tidak bisa diorder. Kalau sebab masih bisa kita order. Nyari itu kita masih bisa. Lewat mana ya? Sambungannya Nabi mana ya? Sebab yang nyambungkan ke Nabi mana ya? Ini sesuatu yang bisa bawa saya untuk dekat sama Nabi yang mana ya? Kita cari. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti seperti yang diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi, yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Katanya mereka, ya Allah, di hari kiamat nanti saking menyesalnya mereka gigit-gigit jarinya mereka, kuku-kukunya digigit, nggak puas kukunya digigit, jarinya digigit, nggak puas sampai jarinya digigit, kedua tangannya semuanya masuk ke dalam mulutnya, saking menyesalnya mereka atas nggak ada sambungannya sama sekali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mereka katakan, ya laitani ittakhadtu, seandainya saja ketika di dunia dulu saya nyari sambungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan terputus. Sebab yang nyambung sama Nabi Muhammad ini tidak akan terputus sampai di akhirat nanti. Dan yang terakhir, wasihri. Sihri ini apa? Pernikahan. Lewat pernikahan, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar niku sahabatnya Nabi, anaknya jadi istrinya Nabi, Sayyidah Hafsah. Berarti nopo? Sayyidina Umar niki lek anake jadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedudukannya beliau nopo? Mertua, gitu, moro sepahe Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata setelah Nabi Muhammad wafat, di masa kekhalifahannya beliau mendatangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib sambil mengatakan, ya Ali, wahai Imam Ali, izinkan saya untuk meminang salah seorang putrimu. Izinkan saya untuk meminang salah seorang putrimu, karena saya dengar karena saya mendengar bahwasanya semua pernikahan yang nyambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak akan terputus, juga tidak akan terputus. Maka katanya Sayyidina Ali, wahai Umar, di antara putri-putriku yang sudah siap menikah, ada salah satu di antaranya yaitu yang bernama Ummu Kulthum. Diberikan sama Sayyidina Ali, dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi saking pengennya nyambung dengan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Umar itu akhirnya kedudukannya yo mertuanya Nabi, ya mantu cucunya Nabi. Mantu cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu.
Ini semua hal, jadi kita ingat orang tua saya apa, kebaikannya mereka apa, neruskan kebaikannya mereka bagaimana. Itu harus menjadi sesuatu yang menjadi bahan renungan kita agar kita menjadi hamba-hamba yang ngerti syukur. Jadi bersyukur itu, Bu, bersyukur itu harus, istilahnya syukur itu akan datang ketika kita mampu memikirkan perkara-perkara yang ada pada diri kita. Baru kita bisa jadi hamba yang bersyukur. Kita punya harta, kita bisa berterima kasih atas harta tersebut kalau kita faham bahwasanya harta ini dari Allah. Jenengan punya anak-anak, caranya mensyukuri anak-anak ini gimana? Jenengan sadar bahwasanya anak-anak ini adalah hadiah dari Allah. Jenengan punya ilmu, caranya mensyukuri ilmu ini gimana? Paham kalau yang ngasih ilmu ini adalah Allah, yang ngasih sehat ini Allah, yang ngasih kita hidup ini Allah, yang akan golongkan kita bersama orang-orang baik juga adalah Allah. Setelah itu jenengan lihat di luar sana, berapa banyak orang yang tidak diketemukan sama ulama, berapa banyak orang yang tidak diketemukan sama orang-orang soleh, berapa banyak orang-orang yang nggak sadar atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang sedang meliputi mereka, yang sedang meliputi mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngulang-ngulang, ya Bani Israel, ya Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati, udhkuru ni'matiyallati. Berapa kali Allah Ta'ala nyebutkan itu di dalam Al-Quran. Ingat nikmatku yang ini, ingat nikmatku yang ini. Lihat, kamu dulu pernah mati, tak hidupkan kembali. Kamu pernah minta sama nabimu untuk diturunkan maidatan minas sama, makanan dari surga, diturunkan untuk Bani Israel. Dituruti sama Allah Ta'ala. Mereka makan makanan surga sebelum mereka masuk ke dalam surga. Tapi sayangnya tidak ada syukur-syukurnya. Malah nabi-nabinya dibunuh, malah ulama-ulamanya diingkari, malah kitab-kitabnya Allah Ta'ala diganti-ganti. Yang mereka senang sama hukumnya dipakai, yang gak senang sama hukumnya ditinggal. Yang mereka seret untuk mengamalkannya dipakai, yang gak seret untuk mengamalkannya tidak dipakai. Dan perubahan itu terus terjadi di dalam kitab-kitabnya Bani Israel sampai sekarang ini. Injil niku semua bahasa ada, dan setiap bahasa gonta-ganti. Pasale, ayate, revisi. Injil kok direvisi. Kitab teko Gusti Allah kok direvisi. Tidak ada ceritanya Al-Quran revisi, itu tidak ada. Ada Al-Quran revisi. Revisi pertama, revisi kedua, tidak ada, murni. Makanya salah satu kelebihan kenapa kok umat Islam ini tetap menjadi umat yang selalu mendapatkan rahmat dan juga ridhonya Allah Ta'ala, karena dijaga ulama-ulamanya untuk tidak pernah ganti-ganti tentang perkara-perkara tersebut. Orang-orang Bani Israel, setelah semua kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, nabi-nabinya dibunuh. Nabi Allah Soleh dibunuh, Nabi Musa dikejar untuk dibunuh, Nabi Isa sampai diangkat sama Allah Ta'ala ke atas langit. Karena apa? Karena mau dibunuh dia, karena mau disalib sama mereka. Jadi ini menjadi peringatan kepada kita. Peringatan kepada kita, jangan main-main sama kitabnya Allah, jangan main-main sama ulama-ulamanya Allah, jangan main-main dengan segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udhkuru. Ingat setiap kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dirimu. Ketika kita sadar itu adalah sebuah kebaikan, maka kita akan terjaga dari yang namanya kekufuran. Kita akan dijaga dari yang namanya tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arepe maksiat pakai lisan ini lo punyanya Allah. Mau maksiat pakai mata ini lo dari Allah. Mau maksiat pakai telinga ini juga punyanya Allah. Apa hak saya untuk bermaksiat? Apa hak saya untuk memakainya di dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Mereka yang punya
punya ilmu. Ilmu ini loh dari Allah. Apa hak saya untuk sombong dengan ilmu? Harta ini punyanya Allah. Apa hak saya untuk sombong tentang harta benda saya? Akhirnya apa? Terjaga, Bu. Orang kalau bersyukur, orang kalau bersabar, orang kalau menggunakan apa yang datang dari Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala juga, maka kehidupannya akan selalu dijaga, kehidupannya akan selalu teratur. Dan paling nikmatnya orang di atas muka bumi ini mereka-mereka yang hidupnya di bawah aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enek bersyukur, ndak enek bersabar. Iso bersyukur, ndak iso bersabar. Gampang. Urip kayak ngoten niku gampang. Kalau petuahnya Gus Dur itu ngomongnya gitu aja kok repot. Dilengserne dadi presiden gitu aja kok repot. Dihinakan orang sana sini, lambe-lambene dhek sing dosa dhek. Saya juga enggak kena apa, yo ndak kelong. Jenengan kalau digosipin orang apa terus lemaknya berkurang apa rontok ngoten. Mboten nggih. Panggah istilahnya urusannya dia. Hidup ini dibikin simpel seperti itu. Yang penting antara saya dengan Allah, yang penting hubungan saya dengan Allah, yang penting saya dengan Allah Ta'ala saya jalani dengan cara sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu senikmat-nikmatnya hidup. Pikirannya fresh, hatine padang, hatinya luas seluas-luasnya. Ada orang salah sama kita, ada orang melakukan kesalahan sama kita, dia minta maaf, tak sepuro, tak maafkan, lupa ndak tapi tak maafkan, Yang penting nggak dibaleni. Maksudnya gini, kenapa kok ndak kita lupakan ya? Biar kalau misalkan dia melakukan hal yang sama, kita bisa mawas diri. Nggak terus kita disakiti, sakit aku terus sakit. Ada orang misalkan minjem utang sama jenengan sekali ndak dibayar, ndak dibayar. Oh iya tak maafkan. Utang lagi, jenengan sini nah ini yang kedua ini bodoh jenengannya, bodoh ini namanya, berarti dibodoh-bodohi. Sudah pernah sekali diperlakukan seperti itu kok dibaleni. Nah ini kita yang bodoh. Katanya Nabi Muhammad, orang Islam itu, orang iman itu ndak kejeglong di dalam lubang yang sama 2 kali. Sekali cukup. Sekali disakiti, oh iya tak ambil jarak dari kamu, berarti ndak usah deket-deket sama kamu. Seperti itu. Nah ini jadi harus tahu bedanya orang baik dengan orang pintar. Orang pintar yang baik dengan orang bodoh yang baik. Orang bodoh yang baik saya mending sih tapi ya gitu, resiko ditanggung sendiri. Kalau disakiti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tetap kita ulang-ulangi kesempatan untuk dia melakukan kesalahan itu kepada kita. Nah ini berarti orang baik yang bodoh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, masih tentang kisahnya Bani Israil, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bagaimana mereka itu perlakuannya mereka kepada nabi-nabinya Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan orang Bani Israil ini saking nemen habis ngelewati laut yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nyampe tepiannya, kakinya ini masih penuh dengan pasirnya, tengah-tengahnya laut. Mereka melihat ada orang-orang nyembah berhala di kampung tersebut, ngomong sama Nabi Musa, ya Musa, ya wahai Musa, bikinkan kami Tuhan seperti Tuhannya mereka. Niki kan wong selendro nih, diselamatkan sama Allah Ta'ala dengan mukjizat yang luar biasa semacam itu. Tapi ketika mereka melihat ada orang penyembah berhala, mereka mengatakan, wahai Musa, bikinkan kami berhala seperti berhalanya mereka, biar kami bisa nyembah seperti sesembahan mereka. Gusti alai kita kayak endi. Allah Ta'alanya ditaruh di mana? Buktinya ada di depan mata semacam itu. Tapi seperti itu, orang kalau sudah ditutup sama Allah Ta'ala, dikasih hijab untuk memahami kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran,
kalau sudah ditutup sama Allah Ta'ala, dikunci sama Allah Ta'ala, sedekat apapun kebaikan itu, mereka tidak akan bisa merasakan kebaikan tersebut. Mugi-mugi kita semuanya dijaga sama Allah Ta'ala dari pikiran-pikiran yang buruk, dari cara berpikir yang buruk, dari perlakuan-perlakuan yang buruk, dari jauhnya kita dari orang-orang yang baik. Jangan sampai kita, anak cucu kita, keluarga kita, semoga semuanya dijaga di dalam naungan syariatnya Nabi Muhammad SAW, berakhlak dengan akhlaknya Nabi, berpikir dengan cara berpikirnya Nabi, berbicara dengan cara berbicaranya Nabi, berakhlak dengan semua akhlak yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW bisirril Fatihah.